Halo Nana, jadi kembali lagi bersama Ibu Ayu. Nah, sekarang untuk hari ini di Mapel Kimia kita sudah masuk ke bab 2 ya. Jadi Bu bilang aja ini bab kedua, yaitu tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, seperti minggu lalu Ibu minta kalian harus mempunyai tabel periodik unsur ya, jadi yang kotak-kotak itu, jadi Ibu harap kalian sudah punya sekarang. Nah, kita akan pelajari dulu tentang atom. Jadi tujuan kita belajar untuk hari ini, kita akan membahas dua subbab ya, yaitu membedakan perkembangan teori atom dan menentukan partikel-partikel penyusun atom. Oke, kita lanjut yang pertama, yaitu tentang teori atom. Nah, mungkin kalian saat mendengar kata atom, apa yang ada di pikiran kalian? Ya, mungkin banyak yang bilang, atom itu bom atom gitu ya, atau enggak atom itu kan kacang atom gitu ya. Nah, oke, jadi sebenarnya teori atom itu sudah banyak ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Yang pertama itu adalah dari Demokritus. Kemudian dari Demokritus berkembang menjadi teori atom Dalton, kemudian lagi berkembang menjadi teori atom Thomson, berkembang jadi Rutherford, kemudian Bohr, dan terakhir adalah mekanika kuantum. Nah, kenapa kok ini terus berkembang? Jadi pengertian atom itu berkembang dari zaman ke zaman ya. Kita akan bahas satu-satu apa saja sih isi dari teori-teori atom menurut ilmuwan tersebut. Nah, yang pertama Demokritus, dia menyatakan bahwa atom itu adalah semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi yang disebut atomos. Ini pengertian dari Demokritus. Jadi mengatakan bahwa partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi itu yang disebut dengan atom menurut Demokritus. Kemudian teori atom itu berkembang lagi dan ditemukan oleh Dalton, makanya dinamakan teori atom Dalton. Ya, dia menyatakan bahwa atom itu unsur yang terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Tapi hampir sama seperti Demokritus ya. Dia hanya membuat strukturnya atau gambarnya. Jadi dia gambarkan itu seperti bola pejal. Tahu bola pejal? Bola pejal itu adalah bola besi. Ya, pernah lihat orang lempar bola besi itu ya, kan ada olahraga itu. Nah, jadi bola pejal itu adalah bola yang di dalamnya tidak ada rongga. Jadi bola besi ya, kalau bola basket kan kalau dipotong ada rongganya. Kalau ini nggak ada, itu namanya bola pejal. Nah, kemudian teori atom Dalton juga menyatakan bahwa atom itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tuh. Dan Dalton juga menyatakan bahwa atom-atom dari satu unsur adalah identik atau sama. Maksudnya misalnya unsur besi, jadi atom penyusunnya besi semua. Ya. Kemudian senyawa terbentuk dari gabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Nah, dia juga menyatakan pengertian dari senyawa ya, kita sudah bahas minggu lalu. Jadi ingat, senyawa adalah gabungan dari unsur. Nah, kemudian setelah Dalton berkembanglah lagi teori atomnya, yaitu disebut dengan teori atom Thomson. Penemunya ya Pak Thomson ya. Nah, di sini dia menemukan atom itu dengan melakukan percobaan. Ya, percobaan yang terkenal dilakukan adalah dinamakan percobaan dengan sinar katoda. Ya, setelah dia melakukan percobaan tersebut, dia mendapatkan bahwa partikel atom itu ada yang bermuatan negatif. Jadi kalau tadi si Dalton itu mengatakan seperti bola, nggak ada apa-apa, kosong. Nah, si Thomson ini malah menyatakan bahwa atom itu ternyata ada isinya. Yang salah satu isinya adalah ada muatan negatif. Nah, di mana muatan negatif itu dinamakan elektron oleh Thomson. Jadi secara tidak langsung penemu elektron pertama itu adalah si Pak Thomson, gitu ya. Oke, lanjutannya
Jadi kalau si Dalton itu bilang atom itu seperti bola pejal, udah gitu kosong. Tetapi kalau si Thomson mengatakan dia atom itu seperti bola pejal, masih bentuk bola, cuma bolanya itu ada muatan, yaitu muatannya positif. Nah, kemudian di bola itu tersebarlah elektron seperti roti kismis. Jadi dia istilahnya kayak bola. Bolanya ini muatannya positif, terus di permukaan bola ini ya disebar elektronnya seperti roti kismis, kayak kalian buat roti ya, buat roti tawar, terus kalian taburi atasnya sama seres. Kalau ini ditaburi sama kismis. Nah, jadi nama lainnya teori atom Thomson ini adalah teori atom roti kismis ya. Nah, kemudian dia juga menemukan bahwa oh ternyata atom itu tidak bermuatan atau netral. Oke. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini bola pejal ya, yang bola ini muatannya positif. Kemudian kismis yang tersebar atau seres yang tersebar itu ini dia. Nah, ini disebut dengan elektron yang muatannya negatif. Inilah penemuan dari Thomson. Nah, kemudian teori tersebut dibantahkan ternyata oleh Rutherford. Jadi dia menemukan bahwa ternyata atom itu nggak cuma ada positif negatif gitu ya. Nah, dia melakukan namanya penelitian menggunakan sinar alfa, penembakan sinar alfa. Jadi dia menembakkan sinar ya ke lembaran tipis logam emas. Ya. Jadi dia punya logam emas tapi tipis banget. Terus ditembakin sama sinar alfa, ya kayak sinar laser gitu ya. Nah, kalau misalnya sinar laser itu kamu tembakin ke benda, kalau bendanya kosong ya, misalnya nggak ada apa-apa, otomatis kan sinarnya bakal lurus aja nih, ke sini aja. Itu kalau bendanya kosong. Tetapi saat dia nembakin sinar lasernya itu, selain dia lurus, ternyata juga ada yang menyebar atau ini juga memantul ya. Nah, kalau misalkan logikakan, masa sih kalau ada benda kosong itu sinarnya bisa mantul atau bisa menyebar? Kan nggak mungkin ya. Berarti dia menemukan oh ternyata atom itu nggak kosong tapi ternyata ada isinya. Kenapa ada? Karena ini terbukti ketika disinari dengan laser dia ada yang mantul sinarnya dan juga ada yang menyebar. Nah, di sana setelah diperbesar itu ada muatan positif dan negatif dan juga netral di dalam atom tersebut. Ya, ini ya percobaan Rutherford penembakan lempeng emas dengan sinar alfa. Nah, kemudian setelah dia menggunakan percobaan tersebut, dia menggambarkan bahwa atom itu tidak bulat lagi atau tidak berbentuk bola, tapi berbentuk seperti ini. Kalau misalnya kalian pernah lihat ini di lambang-lambang NASA atau lambang-lambang ilmu pengetahuan fisika itu ya. Nah, ini itu diambil dari lambang si atom Rutherford. Jadi dia menyatakan bahwa atom itu tersusun dari inti atom. Nah, inti atom itu yang tengah-tengah ini ya. Ini namanya inti atom. Dan inti atom itu di dalamnya ada muatan positif dan netral. Kalau positif disebut proton, ini yang positif. Kalau yang netral itu neutron. Kalau netral kita buatnya 0 ya. Bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Nah, jadi di tengah-tengah ini inti atom, muatannya positif sama netral. Terus ini yang ada lintasan-lintasan ini, inilah elektronnya yang muatannya negatif. Jadi dia kayak nyebar gitu ya, terus jalan-jalan sesuai sama lintasannya. Inilah penemuan dari teori atom Rutherford. Ya, jadi dia mengatakan bahwa atom itu bersifat netral, sama seperti si Thomson tadi, tetap ya atom itu netral, dan sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Oke, karena tadi ada yang sinarnya itu ketika ditembakkan dia langsung nembus, itu artinya dia ada yang kosong juga ruangnya. Terus kita lanjut ke teori atom Bohr. Nah, kemudian si Pak Bohr ini menyatakan bahwa elektron itu memang mengelilingi inti atom, tetapi
lintasannya nggak semerawut kayak tadi ya. Ini kan lintasannya semerawut. Nah, kayak gini ya. Kita nggak tahu nih yang mana awalnya, mana terakhir, kita nggak tahu. Nah, kalau si Bohr, dia lintasannya lebih tertata rapi, seperti teori alam semesta. Misalnya kita lihat di sini di tengah-tengah ini kayak matahari gitu ya. Terus di sini ada planet-planet yang mengelilingi. Misalnya pertama itu ada planet Merkurius, Mars, Venus, dan seterusnya. Nah, sama juga seperti teori alam semesta, teori atom Bohr juga menggunakan hal itu. Jadi elektron itu nggak saling tabrak-tabrakan ya. Jadi dia sudah punya lintasannya sendiri-sendiri. Nah, di tengah-tengahnya ada inti atom, sama juga kayak si Rutherford. Terus ini ada kulit namanya nih ya, atau lintasan. Ini kulit 1, kulit 2, kulit 3, atau lintasan 1, 2, 3. Terus di sini juga elektron yang keliling-keliling. Nah, bulat ini adalah elektron. Di sini menyatakan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut dengan kulit. Ya, jadi elektron itu tidak akan bertabrakan karena dia sudah punya lintasannya masing-masing. Elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Nah, mungkin saja ya nanti yang elektron yang di lintasan kedua ini bisa loncat ke pertama, atau mungkin yang pertama ini loncat ke lintasan kedua. Itu bisa kalau kita berikan lagi energi dari luar. Itu namanya nanti kita pelajari di akhir-akhir bab ini ya. Ini awal-awal cuma pengenalan dulu. Nah, untuk video perkembangan teori atom nanti Ibu akan berikan videonya terpisah supaya kalian bisa tahu wajah-wajah Pak Thomson, wajah Pak Rutherford, Pak Bohr, itu nanti Ibu akan berikan videonya. Nah, kemudian kita akan pelajari struktur atom. Ya, jadi seperti tadi Ibu jelaskan, atom itu ada namanya elektron sama inti atom ya. Di mana inti atom itu ada dua di tengahnya, ada proton sama neutron. Kemudian partikel penyusun atom. Nah, ini sudah kita bahas dari awal. Ini Ibu simpulkan menggunakan tabel ya. Jadi ingat, atom itu ada 3 penyusunnya. Pertama ada elektron, kedua ada proton, ketiga ada neutron.